Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi materi sistem sirkulasi. Pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis kelainan dan gangguan sistem sirkulasi serta mengaitkannya dengan teknologi untuk mengatasinya. Gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah yang pertama akan kita bahas yaitu anemia. Anemia merupakan kelainan di mana kurangnya sel darah merah atau eritrosit. Kelainan selanjutnya adalah hemofilia, yaitu kegagalan dalam proses pembekuan darah pada pembuluh darah yang cedera, sulit membeku. Hemofilia disebabkan oleh defisiensi faktor pembekuan darah. Sekitar 80% kasus hemofilia disebabkan oleh kelainan genetik atau penyakit keturunan. Kelainan yang lainnya ada leukemia, adalah gangguan produksi leukosit yang terlalu banyak. Leukemia dapat terjadi pada semua umur, terutama anak-anak. Pada leukemia akut, kematian dapat terjadi dalam beberapa minggu. Pada leukemia kronik, pasien dapat hidup beberapa tahun. Kelainan selanjutnya yang akan kita bahas adalah siklemia, yaitu sel darah merah berbentuk. Kelainan atau gangguan selanjutnya adalah talasemia, yaitu merupakan penyakit genetik, yaitu penyakit yang tidak bisa membuat sel eritrosit, sel darah merah, normal sehingga membutuhkan transfusi darah seumur hidup. Selanjutnya, kelainan atau gangguan sistem peredaran darah yang akan kita bahas adalah arteriosklerosis, adalah penyakit degeneratif arteri yang menyebabkan sumbatan bertahap sehingga mengurangi aliran darah. Di bawah lapisan dalam arteri terdapat plak-plak lemak. Hal tersebut dapat disebabkan oleh selanjutnya embolus, adalah gumpalan bekuan darah yang bergerak di dalam sirkulasi dan terjepit di dalam pembuluh darah kecil. Dan selanjutnya kelainan yang akan kita bahas adalah varises, yang merupakan pelebaran pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik yang terjadi pada anggota bawah, misalnya pada betis. Penyebabnya adalah menurunkan elastisitas vena atau pembuluh balik, dan masih banyak kelainan lainnya. Selanjutnya ada teknologi sistem peredaran darah. Yang pertama ada ekokardiograf, yaitu sebuah metode pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menangkap gambar struktur dari organ jantung. Teknologi sistem peredaran darah yang kedua yang akan kita bahas adalah pemindaian dengan bahan radioaktif. Bisa kalian lihat, pemindaian dengan bahan radioaktif adalah mendeteksi penyakit jantung dengan cara menyuntikkan bahan radioaktif yang tidak berbahaya di dalam tubuh dan menggunakan detektor sinar gamma untuk membuat foto polaroid. Teknologi sistem peredaran darah selanjutnya yang akan kita bahas adalah operasi bypass. Bisa kalian lihat, operasi bypass merupakan bedah pintas koroner. Teknik revaskularisasi membuat saluran baru melewati arteri koroner yang mengalami penyempitan. Arteri yang baru bisa berasal dari bagian tubuh yang lain, dicangkokkan dari aorta menuju jantung, menggantikan arteri yang tersumbat. Selanjutnya ada angioplasti. Kalian bisa lihat teknik membuka sumbatan dengan menggunakan balon kateter supaya valve dan kolesterol terdorong sehingga darah mengalir kembali dengan lancar. Selanjutnya transplantasi jantung. Proses dari transplantasi jantung, teknik yang sangat dianggap paling sukses di antara teknik yang lain untuk penyembuhan penyakit jantung, tetapi ketersediaan organ jantung yang masih sangat terbatas. Oke, demikian materi tentang teknologi sistem peredaran darah pada manusia.